Anda kembali menyaksikan Berita Utama, kita lanjutkan dialog kita soal Bank Tanah. Pak Sofyan, tadi pertanyaan bersambung adalah dengan adanya Bank Tanah ini, apakah sudah menjadi jawaban bagi investor untuk membuka usahanya, terutama padat karya di Indonesia? Kita harapkan itu. Jadi kalau Bank Tanah ini memang kita harapkan untuk menarik investasi yang menciptakan lapangan kerja yang banyak. Juga mungkin kita berikan insentif tanah kalau untuk industri yang kita butuhkan. Katakanlah ada riset fitofarmaka, riset untuk menggunakan dan mengembangkan industri farmasi berbasis tanam-tanaman di Indonesia, misalnya untuk riset dan development. Jadi supaya lembaga riset dan riset itu berkembang di Indonesia, maka kita berikan insentif tanah. Silakan pakai tanah 20 tahun, misal tanpa bayar. Setelah itu nanti kita charge itu misalnya. Karena yang paling penting lembaga riset itu datang ke Indonesia. Karena sekarang kan persaingan global ini. Kalau kita nggak berikan insentif, mereka pergi ke negara lain. Pergi Udah ke ada yang Vietnam, lirik-lirik belum, Pak? Udah yang lirik belum Bank Tanahnya? Saya pikir secara teori pasti ada, cuman undang-undang ini baru lahir. Kita sedang bikin peraturan pemerintah pelaksana undang-undang. Saya pikir Bank Tanah baru efektif nanti awal tahun. Oke, untuk menjaga keseimbangan, Bank Tanah yang ditujukan untuk industri dan Bank Tanah untuk pemukiman, apakah sama-sama di Jakarta atau wilayah di luar Jakarta, atau nanti dibagi? Gimana pembagiannya, Pak Sofyan? Yang pertama adalah ketersediaan tanah. Jadi begini, my sister. Yang penting ini Bank Tanah bukan untuk hari ini, bukan untuk besok, tapi untuk long term, untuk masa depan Indonesia, di mana negara harus memiliki tanah, ya kan, yang bisa digunakan untuk kepentingan publik. Sekarang ini negara tidak punya tanah, jadi bahkan BPN ini selama ini nggak punya tanah. Ya kan? Nah, Bank Tanah ini nanti misal HGB, kita berikan HGB katakanlah berlaku berapa. Setelah habis nanti itu akan menjadi aset negara kembali, dikelola oleh Bank Tanah. HGU sekarang berjuta-juta hektar dikuasai, beratus-ratus ribu hektar dikuasai oleh perusahaan. Di suatu saat nanti begitu misalnya kita tidak membutuhkan tanah, maka HGU itu tidak diperpanjang atau kemudian industri itu tidak tanahnya kembali ke negara. Begitu ceritanya. Oke, targetnya bagaimana Pak untuk kedatangan investor, bisa serap berapa tenaga kerja, misalnya berapa perusahaan yang sudah dibidik sama pemerintah? Saya rasa ketika ada aturan dibuat ataupun lembaga Bank Tanah dibuat, artinya kan ada target lah yang sudah disusun oleh pemerintah. Ya tentu ya, targetnya adalah sebanyak-banyaknya karena saat ini orang menganggur terbuka ada 7 juta. Tahun ini juga tambah angkatan kerja baru masuk ke lapangan kerja sekitar 2,7 juta. Sudah 9,7 juta. Yang dampak COVID sekitar 3,5 juta. Jadi sekitar 12 juta orang sekarang ini menganggur gitu loh. Oleh sebab itu pemerintah ya, walaupun pemerintah membuat undang-undang ini supaya masalahnya teratasi. Jadi ini dalam perspektif ini kita lihat undang-undang cipta kerja ini. Itu loh. Oke, pertanyaan terakhir saya, tadi kan kita bicara soal mengundang investor masuk ke Indonesia. Kalau dari sisi masyarakatnya Pak, bagaimana memastikan nanti mereka bisa mendapatkan lahan untuk pembangunan rumah, dan apakah nanti harga properti bisa turun gitu Pak Sofyan? Yang paling penting sebenarnya Bank Tanah itu bukan untuk investor aja, yang paling penting untuk rakyat kita, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan pemerataan, untuk kepentingan itu yang lebih penting. Karena mungkin untuk investor dalam jangka pendek, ya kan sudah ada misalnya kawasan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMN di Batang, di Subang, kalau di Jawa ini. Juga di luar Jawa ada kawasan-kawasan ekonomi yang dikelola BUMN. Itu. Tetapi Bank Tanah ini yang paling penting adalah bagaimana kita tata tanah, negara punya tanah dan bisa ditata dengan baik untuk kemaslahatan dan kepentingan orang banyak.
Oke. Kalau bank tanah sudah ada, bayangkan kita mau bikin rusun di Jakarta. Kita nggak punya tanah, akhirnya kalau terpaksa dibikin rusun mahal sekali. Masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membeli. Tapi kalau dapat tanah dari negara gratis, mungkin kalau tadi satu apartemen atau satu rumah susun harganya katakanlah harus 300 atau 400 juta, karena satu komponen tanahnya 100 juta, dengan kita berikan tanah gratis, maka rusun tadi langsung berkurang dari 400 juta menjadi 300 juta. Gitu Oke. loh. Kemudian Baik. di samping itu kalau bank tanah punya, maka kita bisa tata taman yang baik dan lain-lain. Oke, baik. Penataan tanah bisa lebih efektif, lebih baik dengan adanya bank tanah. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.